Toyota suka banget bikin mobil yang kembar-kembar. Avanza, Xenia, Raize, Rocky. Selain mobil itu, ada juga di kelas sports car-nya, Supra MK5 sama dengan BMW Z4. Dan yang terakhir ada Toyota 86 sama dengan Scion FRS dan juga Subaru BRZ. Mungkin kalau Avanza, Xenia, Raize, dan Rocky kita tahu alasannya kenapa mobil tersebut bisa sama, karena kita sudah bahas di video yang ini. Dan Supra MK5 dan BMW Z4 kenapa bisa sama juga sudah kita bahas di video ini. Namun bagaimana dengan 86, Scion FRS, dan Subaru BRZ? Kenapa ketiga mobil ini bisa sama secara desain? Apakah ada perbedaannya? Apakah semuanya sama? Untuk menjawab hal tersebut, di video ini kita akan membahas apa perbedaan dari ketiga mobil tersebut dan mana yang lebih baik. Jadi ketiga mobil ini adalah hasil kerjasama antara Toyota dan Subaru. Subaru berperan untuk bekerja di bagian performance termasuk mesin yang mana tentu aja di ketiga mobil ini semuanya menggunakan mesin boxer. Dan untuk Toyota sendiri berperan untuk membangun struktur mobil tersebut seperti bodi, interior, dan lainnya. Fakta menariknya adalah sebenarnya Toyota 86 dan Scion FRS itu benar-benar sama, karena pada dasarnya Scion FRS hanyalah versi USDM dari model Toyota yang tersedia dari tahun 2003 hingga 2016. Jadi di antara kedua mobil ini hanya berbeda di badge dan nama aja. Sisanya ya sama 100%. Namun bagaimana dengan BRZ? Apakah 86 dan BRZ memiliki kesamaan seperti dengan Scion FS? Jawabannya, antara kedua mobil ini walaupun terlihat hampir identik, namun ada perbedaan yang cukup signifikan. Kita ambil contoh dulu di bagian mekanisnya. Dalam hal mekanis, semua trim GR86 dan BRZ mendapatkan mesin 2,4 liter naturally aspirated boxer 4 silinder yang sama, yang mana kedua mobil ini dapat menghasilkan 228 horsepower. Dan dari kedua mobil ini sama-sama mendapatkan transmisi manual 6 percepatan standar dengan diferensial limited slip. Ya walaupun itu menjadi standar, namun ada juga opsi pilihan transmisi otomatis 6 percepatan juga di kedua mobil ini. Jadi dalam performance mesin bisa dibilang ya hampir tidak ada perbedaan. Dan satu-satunya perbedaan yang cukup terasa adalah di bagian suspensi antara kedua mobil ini. Dan perbedaan ini mencakup seperti peredam, tingkat pegas, dan swing arm yang disetel untuk mencerminkan kepribadian masing-masing merek. Mungkin buat orang awam yang membawa kedua mobil ini tidak bisa merasakan perbedaan yang signifikan banget. Tapi mau bagaimanapun, dengan adanya perbedaan di suspensi ini, Subaru BRZ dinilai memiliki pengalaman berkendara yang lebih bagus dan lebih rigid. Namun walaupun memiliki perbedaan, tapi ini hanya perbedaan yang sangat tipis, sehingga banyak orang yang sudah mengendarai kedua mobil ini hampir tidak bisa merasakan perbedaannya secara signifikan. Selain itu juga, jika kalian lagi bingung mau beli antara kedua mobil ini dan ingin dimodif-modif mobilnya, kalian jangan terlalu memikirkan perbedaan kecil ini. Karena jika mobil ini dilakukan upgrade suspensi aftermarket, maka perbedaan kecil pada pegas, guncangan, dan sway barnya dari pabrik menjadi tidak terlalu penting, karena rasa itu menjadi hilang semua. Kemudian selain mekanisnya, kita akan melihat tampilannya. Untuk bagian belakang mobil ini terlihat persis sama, yang berbeda hanyalah lambangnya. Uniknya, bukan hanya lambangnya aja yang berbeda, tetapi penempatan lambangnya pun juga berbeda. Subaru menempelkan lambangnya di atas plat nomor, sedangkan Toyota di bawahnya. Namun walaupun bagian belakang kedua mobil ini sama, bumper dan lampu depan ternyata sedikit berbeda. Tapi hanya sedikit aja yang berbeda, karena satu-satunya perbedaan di bagian depan hanya di bodywork di mana dua jenis bumper dipasang. Milik Toyota terlihat lebih agresif, lebih banyak pahatan dan jala hitam yang racing look banget. Sedangkan BRZ terlihat lebih polos. Sisanya ya hampir sama, paling di fog lamp bawah aja yang ada perbedaan juga. Kemudian selain eksteriornya, bagaimana dengan interiornya? Sekali lagi, interiornya sama persis. Yang berbeda hanya material final touch-nya aja. 86 memiliki opsional interior yang berbalut alcantara, yang mana ini membuat sensasi mobil balap terasa banget di 86. Sedangkan BRZ memiliki interior yang lebih simpel namun elegan yang mencirikan Jepang banget. Selain itu, di head unitnya memiliki sedikit perbedaan. Mungkin yang paling mencolok di sini warnanya aja. Sisanya ya hampir sama semua. Lalu bagaimana dengan driving experience-nya? Apakah ada perbedaan? Menurut beberapa artikel dan orang yang sudah merasakan kedua mobil ini, perbedaannya cukup terasa walaupun sedikit. Toyota lebih tajam dan Subaru lebih matang. Maksudnya apa nih? Jadi Subaru dikatakan menunjukkan lebih banyak linearitas saat berbelok, penumpukan gaya yang lebih cepat di bagian depan, dan transfer ke belakang yang lebih bertahap. Sedangkan Toyota, hidung depan mobil ini membutuhkan waktu lebih lama untuk merespon saat berbelok, tetapi kemudian aliran perpindahan berat ke belakang lebih cepat, menempatkan lebih banyak kekuatan mendadak pada roda belakangnya. Dan untuk Toyota bagian belakangnya cukup kaku untuk mengendalikannya. Lalu bagaimana dengan performance-nya?
Banyak yang menyimpulkan Subaru memiliki performance sedikit lebih kencang pada kecepatan rendah, begitu juga dengan guncangan di dalam kota, tetapi lebih terukur pada kecepatan tinggi. Sedangkan Toyota sedikit lebih soft pada kecepatan yang lebih lambat dan hal ini dapat menyebabkan reaksi yang lebih kecil pada permukaan yang bergelombang pada kecepatan tinggi, sehingga terasa kurang mantap. Tapi sekali lagi, untuk berkendara sehari-hari hal ini tidak akan terasa banget, karena memang base mobil ini ya emang sama. Namun di luar dari kesamaan yang ada, mana yang lebih baik jika mengenai identitas dan kredibilitasnya? Karena ya mau bagaimanapun pada akhirnya ini adalah hal yang paling penting bagi kebanyakan orang. Mau Subaru apa Toyota? Karena ya bagi sebagian orang mengendarai mobil dengan badge Subaru dan asosiasinya dengan Impreza memiliki daya tarik lebih jika dibandingkan dengan Toyota. Namun untuk sebagian orang mengendarai Toyota dengan embel-embel 86 adalah hal yang sangat spesial. Karena 86 ini menggarisbawahi kredibilitas mobil ini dan leluhurnya yaitu AE86. Namun sayangnya Toyota kalah di satu hal, yaitu performance. Untuk sebuah mobil, mesin adalah segalanya. Supra MK5 tidak bisa dikatakan Supra karena mobil tersebut menggunakan mesin dari BMW Z4. Dan Toyota 86 seharusnya tidak bisa dikaitkan dengan AE86 karena mau bagaimanapun, mobil ini menggunakan mesin boxer, bukan inline, yang mana boxer sangat identik dengan Subaru. Dengan demikian banyak juga orang yang mengkritik hal ini dengan mengatakan Toyota 86 adalah BRZ KW. Ya namanya juga kerjasama kan ya. Ya nah sama-sama aja seharusnya. Nggak ada yang KW, nggak ada yang ori. Namun bagi sebagian orang ini adalah hal yang sangat penting. Lalu terakhir bagaimana dari ketersediaan stok, after sales, dan ketersediaan dealernya? Lebih baik mana, Toyota atau Subaru? Di poin ini jelas Toyota yang memenangkannya. Di negara manapun Toyota akan selalu memiliki jaringan yang lebih besar daripada Subaru. Dengan demikian, mobil dengan badge Toyota akan sedikit menjadi lebih favorit dibandingkan Subaru. Kita ambil contoh di Indonesia sendiri deh. Untuk dealer Toyota jangan diragukan lagi, banyak banget. Untuk Subaru kehitung jari. Dan karena hal ini Toyota lebih digemari daripada Subaru di Indonesia sendiri. Dan uniknya lagi, di beberapa negara harga kedua mobil ini hampir identik, paling hanya berbeda sedikit aja. Tapi di Indonesia nih, harganya cukup berbeda jauh. Yang mana Subaru BRZ dibanderol di harga 885 juta hingga 895 juta. Sedangkan Toyota 86 dibanderol di harga 984,1 juta sampai 1 miliar rupiah. Cukup jauh kan? Dan selain harga barunya, harga bekasnya pun cukup berbeda. Dengan kondisi yang sama, harga Toyota 86 akan selalu lebih mahal daripada BRZ. Dengan demikian, jika kalian ingin mendapatkan harga jual kembali yang lebih mantap, after sales yang mudah dan lainnya serba mudah, Toyota 86 adalah jawaban yang tepat. Namun jika kalian ingin keoriginalan, performance yang sedikit lebih baik dalam keadaan standar, dan ingin tampil beda, BRZ adalah jawaban yang tepat. Memang kedua mobil ini benar-benar identik dan hampir tidak bisa dibedakan. Jadi ya satu-satunya yang bisa membedakan hanyalah sejarah dari brand itu sendiri. Dan jelas, dari kasus ini Subaru menang telak. Boxer identik dengan Subaru, bukan Toyota. Bagaimana nih menurut kalian? Pilih BRZ atau 86? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.